Karena Rasulullah sudah bersabda dalam kitab ini, agama Islam ini akan terpecah-pecah menjadi 73 golongan, hanya satu yang terselamatkan. Orang yang istiqomah di dalam keimanannya, malaikat maut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dul amin. Amma ba'du. Para shaimin, shaimat, qaimin, qaimat, alhamdulillah, pada malam ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah dan kekuatan iman dan Islam yang lebih-lebih kita syukuri. Kita terhimpun menjadi satu jamaah yang terselamatkan nanti, insya Allah kita masuk surga semua. Amin. Yaitu terhimpun di dalam satu jamaah ahlu sunnah wal jamaah. Karena Rasulullah sudah bersabda dalam kitab ini, agama Islam ini akan terpecah-pecah menjadi 73 golongan, hanya satu yang terselamatkan, yaitu orang yang ahlu sunnah wal jamaah, baik itu terhimpun di dalam ormas Muhammadiyah, NU, Persis, Matlaul Anwar, Al-Isyad yang berada di Indonesia, itu semua ahlu sunnah wal jamaah. Mudah-mudahan ibadah kita puasa dan sholat malam kita pada malam hari ini dan pada sebelumnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Allahumma amin. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya dan sahabatnya, dan juga kepada kita yang selalu istiqomah. Mudah-mudahan kita kelak di hari kiamat mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, shaimin, shaimat, kalau tidak salah malam ini sudah kita laksanakan malam yang 18. Jadi sudah kita laksanakan perintah Allah ibadah puasa sudah 17 hari. Pertanyaannya, ibadah yang kita laksanakan dari awal bulan Ramadan sampai sekarang atau malam ini, apakah diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Itu pertanyaannya. Karena coba kalian lihat, pertama puasa Ramadan, sekarang istilah permainan olahraga sudah diperempat final. Sebentar lagi kita masuk semifinal, kemudian terakhir final.
berbalik yang kami sekarang mall semua, ya Bu. Bapak Ibu sekalian, saya pernah membaca buku. Beliau menyertakan di buku itu ada sebuah pertanyaan. Apa tanda-tanda ibadah Ramadan kita itu bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Dijawab oleh beliau, yaitu Syekh Jibril. Ditanyai orang, apa tanda-tanda ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Syekh Jibril ini adalah salah satu di antara majelis kerajaan Saudi Arabia. Beliau menjawab ada 10 tanda-tanda ibadah Ramadan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi saya tidak akan membahas itu 1 sampai 10. 1 sampai 10 itu sudah kita kenal, kita ketahui apa yang kita laksanakan dari awal bulan Ramadan. Dari kita puasa, sholat berjamaah, diteruskan qiyamul lail, dan sebentar lagi kita melaksanakan iktikaf pada waktu. Saya akan membahas orang yang istiqomah di dalam keimanan dan dawam di dalam pelaksanaan amal ibadah kita. Apakah ibadah kita itu yang dilaksanakan di bulan Ramadan itu dawam sampai keluar dari bulan Ramadan atau Syawal? 11 bulan dari Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, seterusnya. Sudah kita dengar bahwasanya yang sudah disampaikan oleh Ustaz kita, bahwa karakter manusia di atas dunia ini untuk menerima bulan Ramadan ada 3 karakter. Karakter yang pertama, dia merasa cemas dan harap, mengharapkan ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua apa yang dijanjikan oleh Allah kita terima semua. Salat yang fardu mendapat timpalan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Salat sunnah yang kita laksanakan diberikan pahala seperti pahala wajib oleh Allah SWT. Orang yang memberi makan, orang yang berpuasa akan diberikan pahala seperti pahala orang yang melaksanakan puasa. Mudah-mudahan semua itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang istiqomah di dalam keimanannya, Allah menggambarkan di dalam Al-Quran surat 9. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Saya laguin supaya nggak ngantuk ibu-ibu itu. Biasanya ibu-ibu kan mendengarkan Ustaz atau Kiai Abdul Somad dan ada sekawatannya. Itu gambaran orang-orang yang istiqomah di dalam keimanannya.
atau orang yang dakwah melaksanakan ibadah, meneruskan amal-amal ibadah yang dilaksanakan dalam bulan Ramadan. Bapak Ibu Soimin Soiman, saya akan menceritakan orang yang istiqomah di dalam keimanan dan dakwah di dalam melaksanakan ibadah-ibadah. Jadi hasil ibadah bulan puasa itu didawamkan di bulan puasa. Hadis yang begitu panjang yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Abu Dawud, Imam Baihaqi, dan juga Imam Muslim dan disahihkan oleh Albani. Penggalan di depan hadis itu sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bercerita, meriwayatkan, Kharajna ma'a Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam fi janazatir rajuli minal ansor. Kata Barra Ibnu Azib menceritakan, saya keluar bersama Rasulullah SAW menuju ke jenazah seseorang dari Bani Ansor, kaum Ansor. Kemudian fantahaina ilal qabri, kami bersama Rasulullah sampai pada kuburan mengantarkan jenazah itu. Falamma yulqabu, ketika selesai sudah memandangkan si mayat itu, fajalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mustaqbilal qiblati. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk menghadap kiblat. Summa wajalasna qaulahu. Kemudian kami mengikuti duduk di sebelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diberi summa wajalasna. Kemudian Rasulullah SAW itu menancapkan lidi. Fayanduri sama, kemudian beliau itu menengadahkan mukanya ke atas. Summa yang duri lelaki. Kemudian beliau juga menghadapkan mukanya. Kemudian beliau lagi mengangkat pandangannya ke atas. Kemudian mengangkat pandangannya ke bawah. Kemudian beliau bersabda, mintakanlah ampun saudaramu ini kepada Allah dari siksa kubur. Yang paling terpopuler adalah sebelum salam doanya itu, Allahumma inni a'udzubika minal qabri. Kemudian Rasulullah bercerita, singkat saja waktunya sudah mau habis. Orang yang istiqomah dan dawam, rohnya yang akan berpisah kepada jasadnya, alias sakarul maut, datang dua malaikat yang membawa kain sutra mumi dari surga yang baunya semerbak wangi. Mereka duduk bersebelahan di sebelah kepala calon jenazah ini. Kemudian datang malaikat maut yang datang berkata, wahai roh yang baik, keluarlah. Wahai roh yang baik, keluarlah. Inilah saatnya, sudah waktunya. Rohmu sudah berpisah dengan jasadmu. Roh itu mengalir seperti air di dalam bejana.
begitu ditangkap oleh malaikat maut itu tidak dibiarkan sekejap mata pun. Dua malaikat yang bawa kain kapan dari sutra dari surga itu langsung merebutnya, dia bawa ke atas ke langit 7. Dari langit 1, langit 2, langit 2 para malaikat menyambut siapa dia? Anu bin Bulan, nama yang baik, dikawal oleh beberapa malaikat dari lantai 1, lantai 2 sampai ke lantai 7. Dengan singkat Allah berfirman, taruhlah catatannya itu di kitab Illiyin, kitab yang disajikan para malaikat yang terdekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman, kembalikan lagi roh itu ke bumi, karena aku sudah janji dari tanah aku ciptakan, dan dari tanah pula aku kembalikan, dan kelak dari tanahlah kami bangkitkan. Kemudian jenazah itu dikembalikan lagi, roh itu dikembalikan lagi di bumi. Makanya kan banyak Ustaz, begitu roh dikembalikan itu kan kedengaran lapak kaki orang yang menguburkan, meninggalkan. Singkat cerita, roh itu sendirian didatangi oleh malaikat penanya pada saat itu, wahai bulan, seperti apa yang kita pelajari dulu, siapa Tuhanmu, siapa, apa agamamu, seterusnya. Dan seorang laki-laki yang diutus untuk membimbing kamu itu siapa namanya, dijawab dengan jelas. Kemudian roh itu sudah menyatu dengan jasad, datanglah seorang laki-laki yang tampan. Wahai ahli surga, tenanglah kalian. Kemudian jenazah itu bertanya, siapa kau? Aku adalah Aman. Oleh karena itu, hampakan pintu surga itu pada dia. Pandangan dia begitu sempit, pandangan kita. Kalau di Jakarta tidak ada 1 meter kali 1,5 meter, tidak ada. Tapi pandangan jenazah itu memandang dia sejauh mata, memandang dia tidak putus-putus. Kemudian dia berdoa, ya Allah, segerakan hari kiamat datang ya Allah. Aku sudah rindu ingin bertemu denganmu ya Allah. Kebalikannya, orang-orang yang tidak dawam sekarang puasa, minggu depan tidak, ada yang berlalu begitu saja, ada yang cuek-cuek begitu saja, padahal dia agama Islam. Datang sakaratul maut dengan kasar malaikat mencabut seperti mencabutnya pohon dari akarnya. Kemudian dia kembalikan kepada kuburannya. Pandangan dia sempit. Dengan jelas, dengan singkat mereka berdoa, ya Allah, jangan datangkan hari kiamat ya Allah, jangan datangkan hari kiamat. Sekarang aja saya sudah terhimpit oleh tanah begitu sempitnya, jangan datangkan hari kiamat. Itulah perbedaan orang yang istiqomah, yang dalam melaksanakan amal-amal soleh. Oleh karena itu, dari dua gambaran ini, mari setelah kita melaksanakan semua amal-amal ibadah di bulan Ramadan, kita dawamkan di luar bulan Ramadan 11 bulan. Setelah kita sholat berjamaah, bulan yang lain kita tetap berjamaah. Kita qiyamul lail, tarawih 11 rakaat di luar bulan Ramadan. Kita selalu bangun malam insya Allah. Berarti pun 2 rakaat atau 1 rakaat kita tutup witir. Alhamdulillah kalau tercapai 11 rakaat.
Itulah orang yang dalam. Di dalam Ramadan Tuhan memberikan makan kepada orang yang berpuasa. Di luar Ramadan kita dengar bersedekah. Kita rasakan betapa sakitnya kita tidak makan, tidak minum berapa jam. Itulah yang kita jadi contoh. Oleh karena itu, jangan sia-siakan bulan Ramadan ini. Apakah kita dijamin untuk hidup bulan Ramadan yang akan datang? Belum tentu. Itulah harap dan cemas itu begitu. Mudah-mudahan dua contoh ini untuk menjadi pelajaran bagi kita. Dan saya mohon maaf kalau ini kurang berkenan. Bahwa ibu-ibu Sohimin Saliman yang insyaallah dirahmati Allah, yang terakhir dengan qadarullah, kehendak Allah, semua malam ini adalah yang bertugas adalah pribumi semua. Tadi kita diimami Bapak Haji Taufik Rahman, regenerasi sekaligus pengurus Masjid Agung ini. Kemudian kita diimami salat tarawih oleh putranya guru kita Al-Ustaz Abdul Muhid Murtado RC. Saya sendiri tiba-tiba padahal jadwal saya di akhir bulan Ramadan, tapi Bapak Taufik Rahman tiba-tiba mengcancel saya pada malam ini. Mudah-mudahan Allah semua Ta'ala kita syukuri. Bapak Ibu sekalian, mari sekali lagi dengan dua contoh itu kita jawabkan, kita istimewahkan keimanan kita kepada Allah. Yakin mau sekarang mau malaikat turun, jangan kamu khawatir calon jenazah, jangan kamu khawatirkan anak istrimu, akulah yang jaga kata mereka. Jangan kau merisaukan hartamu yang akan aku tinggal, aku yang jaga. Ini kabar gembira dari Allah bahwa engkau adalah akan mendapatkan surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu muwaffiq baina aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.